Yo Juragan, kembali bersama Om Jin dan masih dalam acara Tukang Expose. Kali ini di sebelah Om Jin sudah kedatangan tokoh pelaku pariwisata jauh dari negeri seberang Juragan. Jauh-jauh datang dari Sulawesi, beliau berkunjung dan kita akan bercerita-cerita atau mengekspos destinasi beliau untuk memperpendek cerita. Oke, Om Yusran, silakan perkenalkan diri Anda ke teman-teman komunitas. Oke, selamat sore semuanya, salam pariwisata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Om Jin sudah mengundang saya ke sini. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Yusran Ageno, nama lengkap saya Yusran Ageno, biasanya dipanggil Yusran saja. Saya dari Makassar dan kebetulan sedang mengembangkan sebuah destinasi untuk pariwisata di Kepulauan Selayar. Kepulauan Selayar. Kepulauan Selayar, Oke. karena terdiri dari kurang lebih 130 pulau kecil. Oke. Pulau Selayar sendiri adalah mainlandnya yang beribu kota namanya Kota Benteng. Kota Benteng. Kota Benteng itu ibu kota dari Selayar. Oke. Dan Pulau Selayar sendiri ada di provinsi mana nih Om? Pulau Selayar itu, Pulau Selayar ya, lebih tepatnya itu ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Kabupaten Kepulauan Selayar. I see. Oke, demikian Juragan. Jadi perkenalan dari Om Yusran, beliau dari Kepulauan Selayar dan juga merupakan pelaku pariwisata di sana ya Om ya. Ya, Awal perjumpaan Om Jin dengan Om Yusran ini kalau nggak salah terjadi tahun kemarin apa tahun ini? Tahun kemarin di Bali ya. ya. Di Bali diperkenalkan oleh seorang teman pelaku pariwisata dari Bali, khususnya dari Nusa Penida. Kalau nggak salah namanya Pak Ketut Semerta ya. Pertemuan kita tuh sebelum Lebaran Ramadan kemarin, Om Jin. Oh ya? Kita kenalnya lewat KTT. Oh iya Tapi itu betul. tahun lalu. Kita sudah kenal dari komunitas Tour and Travel Indonesia. Namun perjumpaannya terjadi di Bali. Sebelum Bali. Ramadan. Sebelum Ramadan, dan itu pun pertama kali saya mendengar Kepulauan Selayar Om. Nah, ini Jadi nama Kepulauan Selayar ini saya dapat dari Om Yusran. siap. Terima kasih. Jadi saya ingin bertanya satu hal nih Om. Ya. Bisa nggak Om menceritakan sedikit mengenai potensi wisatanya, destinasi wisatanya dari Kepulauan Selayar? Oke, siap. Makasih pertanyaannya Om Jin. Saya jelasin dulu ya, pertama kali saya mendarat di Selayar itu tepatnya 14 Maret. Saya masih ingat banget. 14 Maret 2019. Itu pertama kali saya mendarat di Selayar. Saya melihat potensi Selayar itu luar biasa. Saya menganggap Selayar itu tambang emas dalam tanda kutip ya. Oke. Mas, artinya potensinya besar banget. Cuman waktu itu saya pikir ya kayaknya belum dilirik nih. Oke. Saya balik ke Makassar, saya buat sebuah planning untuk Pulau Selayar, sepertinya menarik banget. Saya jual untuk tour. Iya. Karena apa yang saya dapatkan selama saya di Selayar waktu 3 hari, saya melihat potensi pantai, underwater, dan masyarakatnya sendiri yang memang sangat-sangat ramah menerima tamu dari luar. Ramah banget malah. Kalau saya bilang sih, image Selayar dulu tuh sebenarnya di mata-mata kami orang yang tinggal di Makassar tuh, ini Selayar kayak apa sih? Kok menyeramkan banget. Tapi ya itu namanya cerita, saya ingin membuktikan. Akhirnya saya berkunjung ke sana, saya melihat jauh dari cerita-cerita yang kami pernah dengar. Mendarat di Selayar itu kami ada 2 alternatif ya kalau mau Selayar ya. Pertama, dari Makassar itu bisa pakai pesawat ATR. Itu dengan jarak waktu tempuh 35 menit. Ya. Alternatif kedua adalah dengan melewati Pelabuhan Tanjung Bira. Dari Makassar ke Bulukumba kurang lebih 4,5 jam. Dengan menggunakan kapal feri 2 jam sampai di Pelabuhan Pamatata, Pulau Selayar. Potensi Selayar, destinasinya itu kalau saya mau bilang itu ratusan. Cuman masih ada mungkin cuma beberapa yang ke ekspos, yang tidak ke ekspos itu tidak kalah menariknya. Ya, salah satu yang pertama saya datangi yaitu seperti Pulau Pasi. Pulau Pasi sebelah barat itu memang khusus kawasan pariwisata, di mana di situ sampai sekarang ya baru ada 2 investor asing yang sedang membangun resort. Satu lokal sendiri, lokal Selayar, dengan yang keempat itu saya. Oke. Di tempat lain di Pulau Selayar Pantai Pinang itu
ada orang asing juga yang membuat resort untuk olahraga selam. Jadi lebih banyak ke pariwisata minat khusus. Oh, minat khusus. Ya. Terus yang kedua ada Pulau Bahuluang, yang mana itu ada airnya sangat-sangat jernih. Itu dalam kedalaman 5 meter kita masih bisa ngelihat pasirnya di bawah. Bahkan jarum jatuh pun kita bisa lihat. Menarik Saking banget jernihnya. ya, sekali. Di Bahuluang sendiri ada beberapa spot seperti Pantai Bonekidi, ada Liang Lipang, semacam goa. Terus ada lagi satu di Pulau Kolasi. Itu ada bukit seperti Bukit Teletabis. Nah, kita padang savana, kita melihat ke laut, pemandangannya luar biasa indah sekali. Ini dari cerita Om Yusra nih, saya pengen ngemas-ngemas barang saya nih Om. Pengen langsung gas aja. Jam 7 bisa ke Makassar. Sampai penerbangannya pun hafal nih Om Yusra. Dari Jakarta berarti ke Makassar dulu. Kita ke Makassar dulu, itu kurang lebih 2 jam 10 menit lah ya ke Tiketnya Makassar. berapa itu Om tiketnya? Tiket range tiket normal itu 350 sampai 450 tergantung seasonnya. Tergantung seasonnya. Tergantung Cukup, seasonnya. cukup murah ya Om ya? Kalau saya bilang sih murah banget. Murah banget ya? Ya, untuk mendatangi sebuah tempat se-eksotis itu, Surga dunia. yes, itu murah banget. Murah banget. Ya. Berarti ke Makassar dulu, berangkat Makassar. 400.000. Dari mana nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta sekitar 600-700 ribu. Sekitar 600-700. Ya. Makassar ke Makassar ke Selayar Selayar 350 sampai 450. Berarti one way 1.100.000. 1.100.000 is oke Pak. Kalau untuk resort-resort atau penginapan Resort di sana range-nya ada yang 500, 600, 350 masih ribu. terjangkau ya. Masih terjangkau, ada yang 250 kayak homestay, ada yang 200 ribu. Oke. Nah, tadi saya menarik nih mendengar cerita Kepulauan Selayar. Ini seolah-olah sebuah daerah yang masih perawan ini Om dalam tanda kutip. Setuju. Ini keindahan alamnya ini didominasi oleh alam bawah lautnya. Alam bawah laut, yes. Oke, alam bawah laut. Jadi tadi Om sempat katakan ini adalah masih destinasi minat khusus. Minat khusus. Oh, berarti di sini ada mungkin ada biota-biota laut atau yang terkenal di Kepulauan Selayar sendiri apa nih Om yang daya tarik utamanya nih? Salah satunya itu kelinci laut ya. Kelinci laut. Ada nudibranch namanya, nama ilmiahnya nudibranch, itu kelinci laut. Cuman itu kadang dia sepertinya musiman lah ya. Itu kelinci darat yang diajarin berenang di laut atau memang ada namanya kelinci laut? Itu semacam kalau saya sih nggak pernah lihat ya. Oke. Karena di kedalaman khusus dan ada tempat khusus yang terus di selain itu penyunya. Oh, penyu. Dan kalau kita berbicara tentang Takabonerate Nerate National Park, di situ sepanjang tahun black shark tip itu hiu black tip namanya. Ya. Black tip itu bermain di pantai sepanjang tahun. Kelihatan itu Om. Itu di kedalaman kurang lebih sampai di 1 meteran. Dan itu jadi destinasi Ya ada atraksinya ya. ada atraksinya karena kita bisa ya Feeding mungkin. feeding ya shark feeding. Shark feeding. Itu dari atas atau kita ikut berenang sama hiu? Itu berenang sama hiunya. Itu aman dong. Black tip salah satu jenis hiu yang kita menyerang. Oh, I see. Ya. Ukurannya? Ukurannya sebesar kurang lebih 80-70 cm, 60 cm. Imut-imut ya Om ya. Ketika dia membesar, dia akan lari agak ke tengah. Oke. Menarik juga ini, berarti ada shark feeding dan langsung beraktivitas berenang di situ ya Om? Langsung beraktivitas. Luar biasa menarik ini. Itu black tip namanya. Oke Om, saya melihat Om Yusra datang ke sini dengan seragam ini. Saya lihat seragamnya Masata, Masyarakat Sadar Wisata. Dan Om Yusra sendiri sebagai apa di Masata ini? Oke, kebetulan saya dipercayakan ya sebagai wakil ketua Masata DPC Selayar. DPC Selayar. Ya, sampai saat ini saya belum tahu sih sebenarnya kenapa bisa saya diangkat jadi wakil ketua ya. Saya sendiri tidak berdomisili Selayar, tapi itu sebuah apresiasi buat saya. Artinya saya dipercaya Betul Om, betul. oleh Selayar untuk ikut memberi kontribusi, entah itu dalam bentuk masukan, saran, ide dan lain-lain. Iya, betul. Masata sendiri ini adalah sebuah organisasi non-profit yang mana anggotanya semua orang yang wajib mencintai pariwisata. Wajib mencintai pariwisata. Itu syarat masuknya itu Om. Karena ini non-profit organization. Oke. Kita datang ke sini bukan nyari duit, bukan nyari apa, Iya. semata-mata hanya untuk memang benar-benar mau supaya pariwisata kita tuh Ya, terus kita ada kontribusi kontribusi sama membesarkan pariwisata. kita mencintai sesuatu kan tidak harus dengan wujud
materi. Setuju banget Om. Nah, saya ada pertanyaan nih Om. Sebagai bagian dari Masata Om, DPC Selayar ya. Ini kan jujur nih Om ya, saya sendiri baru mendengar Kepulauan Selayar atau destinasi Kepulauan Selayar ini kan dari Om nih. Saya yang event orang lokal Om, dan saya juga pelaku pariwisata, saya baru mendengarnya dari Om nih. Apakah ini lumrah ya Om ya, dalam artian apakah memang Kepulauan Selayar itu lebih dikenal oleh mancanegaranya atau memang hanya saya aja yang belum tahu Kepulauan Selayar ya? Sepertinya Om Jin aja kan. Terima kasih banyak saya dikasih tahu ini. Kepulauan Selayar memang sebenarnya kalau kita mau bilang, makanya sekarang kita ini lagi giat-giatnya mempromosikan karena ada emas di bawah lumpur gitu loh. Kita tinggal membersihkan lumpurnya, masih kelihatan. Dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Masata nih Om untuk mempromosikannya? Hampir setiap minggu ya, teman-teman di Masata itu ikut mendampingi beberapa desa wisata di Kepulauan Selayar. Salah satunya di Pulau Bahuluang. Pulau Bahuluang dengan di Puncak Tanah Doang. Itu kebetulan kemarin kita ikut dalam desa wisata award dari BCA Award dari Kemenparekraf juga. Itu kita mengedukasi masyarakat, memberi pelatihan tour guide, memberi pelatihan hospitality, bagaimana konsep pariwisata yang disenangi oleh pengunjung, bagaimana membuat itinerary, bagaimana memanfaatkan rumah-rumah yang ada di sana sebagai homestay. Nah, standar toiletnya seperti apa, standar makanan yang tamu suka itu seperti apa, bukan berarti harus mewah. Artinya bersih makanannya. Kalau ikan jangan khawatir lah, segar terus. Hari ini mau dimakan, siang ini mau dimakan, jam 10 pagi diambil. Itu diambil dari penangkaran atau? Ada yang penangkaran, ada yang ambil di laut bebas ya. Jadi tugas kita sebagai orang-orang Masata ini berkeliling, mengedukasi, memberi pelatihan, termasuk dive guide, orang lokal yang ingin jadi dive guide. Itu ada kemarin barusan ini ada pelatihan dive guide, sudah di level rescue. Jadi mereka yang minat itu semuanya tanpa ada bayaran. Mereka diberikan pelatihan gratis selama 5 hari. Jadi ketika nanti wisata ini Selayar sudah maju, sudah dikenal, mereka sudah siap. Bagaimana membawa orang menyelam, bagaimana safety-nya, standar operasionalnya seperti apa, itu tugas kita. Ini menarik banget nih, berarti Masata itu bergerak langsung ke dalam komunitas masyarakatnya ya Om ya? Ya, setuju. Mengedukasi, memberikan pelatihan, bahkan sampai yang tadi Om bilang, kalau mau dive license itu mereka juga provide semua ya? Kebetulan di teman-teman Masata ini, beberapa teman Masata punya dive center. Ada dive centernya malah? Luar biasa. Jadi ya ini sudah lebih dari cukup ini berkontribusinya Om. Ya, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyongsong masa depan pariwisata yang lebih cerah. Ya. Begitu pandemi usai, kita berharap Dan tadi saya juga mendengar Kepulauan Selayar melalui masyarakatnya itu sudah memiliki sebuah modal yang baik untuk menjadi destinasi wisata yang akan besar di kemudian hari, yaitu sisi keramah-tamahan. Tadi Om bilang masyarakat keramah-tamahan, kemudian saya sangat setuju tuh dengan Om ketika kita berlibur ke suatu tempat Om. Ini kalau saya pribadi ya, saya kan pecinta kuliner Om. Saya pribadi sih tidak usah mewah, tidak usah luxury, tidak usah mengeluarkan harga mahal. Yang penting ada cita rasa lokal yang kita dapatkan. Dan tadi Om mengatakan bahwa ikannya selalu fresh ya. Ini menghasilkan salah satu penghasil ikan yang terbesar. Menarik banget nih. Pingin ke situ nih saya. Di pinggir-pinggir lautnya sudah kita bisa dapat ikan. Luar biasa. Kalau untuk hidangan kuliner lokalnya mungkin ada yang bisa Om kisahkan? Ada beberapa yang saya tahu ya. Sebelumnya saya informasikan bahwa memang saya bukan asli Selayar. Kebetulan saya dari Makassar, melihat potensinya. Sedikit banyaknya saya sudah tahu tentang beberapa makanan khas seperti nasi santan. Nasi santan itu nasi yang ditanak dengan menggunakan santan. Pasangan yang paling pas adalah ikan bakar. Ikan bakar dengan sambal-sambalnya. Seperti itu makanan andalan mereka ketika ada tamu.
Oke. Itu yang biasa kita hidangkan seperti itu. Selain ada beberapa minuman khas seperti saraba. Oke. Ini minuman khasnya apa namanya? Minuman saraba itu di Bugis, Makassar, termasuk Selayar itu sudah ya. Cuman rasanya ada perbedaan sedikit. Oke. Ini minuman herbal atau ada alkoholnya? Minuman tradisional karena dari jahe dan gula merah. Oh. Ada beberapa yang menambahkan merica sedikit, ada dari gula merahnya ada yang berbeda tergantung daerahnya. Kayaknya buat menghangatkan badan mungkin ya. Ya betul. Setelah pulang tur itu malamnya itu pas banget diminum. Oke, saya menarik banget nih mendengar teman-teman Masapa Divisi Selayar ini sudah berkontribusi aktif ini Om. Ya, alhamdulillah. Ya, saya mau tanya nih Om, segmen market yang selama ini beredar di sekitaran Kepulauan Selayar ini lebih banyak domestiknya atau mancanegara Om? Karena belum terlalu booming untuk pariwisata Selayar. Sebelum kita nggak berbicara dalam kondisi sekarang ya. Ya, sebelum pandemi ini kita berbicara itu masih 50-50 lah. Artinya lokal itu domestik itu ada, dari mancanegara juga lumayan. Lebih ke private sih kalau saya lihat ya. Oke. Kebanyakan orang Eropa kan biasanya karakter orang Eropa kalau tur itu kan bikinnya lebih ke private. Benar, setuju. Kontribusi orang Eropa di Selayar itu lumayan. Khususnya market Eropa. Kalau lokal sendiri selama ini dari Jakarta. Jakarta sudah pasti. Jakarta. Saya bahkan sempat membawa beberapa tamu dari Jakarta, dari beberapa company di sini, termasuk Jakarta International School, staff-staffnya pernah kami bawa ke Takaboneran. Siap, mantap Om. Nah Om, sebagaimana halnya pantai-pantai nih ya, kita anggaplah di Bali dengan destinasi pantainya, adakah keunggulan misalkan kayak ada sunsetnya, bibir pantai yang panjang, selain karang dan air yang jernih dan biotonya, apalagi nih yang bisa ditonjolkan dari Kepulauan Selayar? Yes, yang pernah saya baca ya, salah satu pantai terpanjang ketika diakumulasi semua di pulau-pulau ini itu ada di Kepulauan Selayar. Pantai terpanjang entah jadi terpanjang di Indonesia atau di seluruh dunia saya belum pasti ya, tapi itu salah satu yang terpanjang. Pantainya, pasirnya, terus dan lain-lainnya itu Selayar masih sangat original, karangnya masih terjaga, kebersihan, pasirnya putih banget, airnya jernih sekali. Cantik banget ini. Cantik banget, cuman ya tinggal infrastruktur aja yang kita sementara benahi ini oleh pemerintah setempat. Terus kebetulan pemerintah ini memang fokus, termasuk salah satu bidang yang difokuskan sama pemerintah Kepulauan Selayar ini adalah pariwisata. Ya, kami salut sama pemerintahannya. Berarti program-program pemerintah pun sudah dirasakan ya untuk. Betul, setuju. Sejak 2 tahun belakangan saya masuk banyak sekali perubahannya banyak. Luar biasa. Ini sangat menarik ini teman-teman, karena dari perjumpaan ini saya memahami sebuah destinasi baru yang ternyata ibaratnya kayak surga dunia Om. Ya. Pantainya masih bersih, pasirnya putih, airnya juga jernih, dan memang sementara ini masih wisata minat khusus ya. Untuk diving underwater ya. Minimal berenang atau spear fishing pun ada. Kami sudah mulai mengembangkan olahraga untuk destinasi spear fishing ya. Panah ikan. Panah ikan. Berarti tetap ada menyelamnya juga. Menyelamnya ya. Kuat-kuatan napas. Dan turun, tunggu ikan, tembak, naik lagi. Itu setelah ditembak ikannya dibakar, dikonsumsi langsung? Kebanyakan sampai sekarang sih masih cuman buat konsumsi pribadi. Konsumsi pribadi ya. Hobi aja. Nah Om, saya ada pertanyaan nih dari diri saya nih. Saya ini traveler ya Om. Andai kata saya mau ke Selayar Om, konsum itu kira-kira di kisaran harga berapa Om untuk kita mendapatkan sebuah meal atau sebuah sarapan atau makan siang itu dengan menu yang tidak usah mewah tapi yang cukup? Ya. Pengalaman saya ya, untuk makan siang itu di 15.000 sudah cukup. 15.000? 15.000 sudah cukup. Ini seriusan ya 15.000? Ya, barang-barang masih murah di sana. Oke. Kalau sarapan pun dengan 10.000 kita sudah bisa dapat nasi kuning, ada telurnya, ada tempe, ada sambal untuk sarapan, oke lah. 10.000 udah dapat nasi kuning. Kalau siang
yang saya bilang tadi, ini nasi santan dengan ikan bakar. Ya tergantung kita mau ikannya apa ya harganya. Tapi dengan 15.000 sampai 17.500 pun sudah. Itu sudah dapat ikannya? Sudah dapat ikannya. Oh, cukup murah ya? Ya, bahkan kadang kalau kita bikin tour, kita ingin menjamu tamu kita dengan baik, free ikan bakar. Free? Oh, refill maksudnya free refill atau? Free ikan bakar. Free ikan bakar? Ya. I see. Ini saya jadi menarik ini kamu pengen ke Selayar, itu bukan demi kelar, mungkin saya ajak teman-teman yang ke Selayar ini. Sekarang sudah oke. Sekarang sudah oke? Sudah oke. Siap, oh ya. Selama kita masih mematuhi protokolnya. Betul. Oh ya, karena di masa pandemi ini kondisi wisata di Pulau Selayar gimana? Ada penurunan juga atau gimana? Kalau penurunan sih secara data saya belum dapat pasti ya. Oke. Yang selama ini saya lihat, kecuali pada tahun lalu ya, memang pada tahun lalu kan memang totally closed. Ya, setelah dia sudah mulai dibuka, masih ada aja dari Makassar, dari lokal Selayar sendiri, dari Makassar ada beberapa, bahkan sempat ada beberapa tamu kami dari Jakarta. Konsepnya memang walaupun bukan tur, tapi mereka lebih ke penelitian, mengembangkan sebuah film pendek untuk pariwisata Selayar. Saat ini mereka sedang ada di Selayar. Sedang beraktivitas di Selayar. Sudah ditemani teman-teman kami dari Mas Hatta. Wah, hebat ini Mas Hatta ini. Luar biasa, saya salut dengan Mas Hatta. Andai kata ada yang bisa kami bantu dengan komunitas kami, Om, boleh sampaikan. Ya, satu lagi yang paling penting, beberapa komunitas yang dari Jakarta didampingi sama Mas Hatta itu tanpa dipungut bayaran. Tanpa dipungut bayar. Kita bekerja dengan sukarela. Berarti memang tujuannya adalah berkontribusi, Om, ya? Betul. Berarti harapan Mas Hatta ini apa nih, Om, untuk Kepulauan Selayar sendiri nih? Salah satu harapan kita adalah masuk super priority ya. Walaupun itu masih jauh. Ya. Tapi melihat potensinya saya sangat yakin ya, tugas kita di sinilah untuk membuat keyakinan itu menjadi nyata. Ya. Luar biasa. Karena pertanyaan tadi yang saya belum jawab masalah sunset, ya betul, Om. Penasaran ini saya. Saya nggak tahu kalau Ramah Selayar sendiri apakah dia pernah menyebut seperti apa yang saya pikirkan. Itu saya sendiri mengatakan bahwa Selayar itu an island with million sunset. Setiap hari sunsetnya berbeda. Tapi setiap pantainya itu, setiap sunset tidak pernah sama. Tuh, setiap hari akan terlihat berbeda, tapi keindahannya tetap mempesona. Ini maksudnya terlihat berbedanya apa? Dari cahayanya, karena jarang banget betul-betul di horizon itu mereka sangat jarang ketutup sama dengan awan. Ya. Betul-betul clear. Berarti clear ya. Gantung sekarang model airnya seperti apa, dia akan berubah. Cara turunnya berubah, sinar yang dipancarkan ketika dia turun itu nggak pernah sama setiap hari. Makanya saya pribadi menduduki million sunset. Siap. Jadi Juragan, ini kalau Juragan ingin mengunjungi dan berwisata ke Kepulauan Selayar, ada Om Yusran dan teman-teman Mas Hatta, Om, ya, siap mendampingi. Dan itu gratis, Om, pendampingannya itu. Kalau di luar konsep tour travel ya. Di luar konsep tour travel gratis. Misalnya seperti komunitasnya Om Jin nih, ingin ke Selayar untuk mencari tahu tentang Selayar, ingin mempublikasikan. Teman-teman kami di Mas Hatta akan dengan senang hati mendampingi. Wah, siap. Berarti kalau saya ke Selayar ini bisa dapat privilege ini ya? Kami tunggu, Pak. Kami tunggu. Kami tunggu dengan senang hati. Oke, kami merasa terhormat juga, saya terhormat. Oke, teman-teman KTTI, semoga informasi seputar Selayar ini cukup ya. Yang jelas kalau Om Jin sih di sini sudah kepingin banget sih menuju ke Pulau Selayar, karena dari deskripsi yang diberikan oleh Om Yusran ini nggak jauh beda dengan Bali yang agak tempo dulu nih, Om. Ya. Ketika Bali masih hitam putih ya televisi ya. Televisi masih hitam putih. Ingat saya SD mendarat pertama kali di Bali itu tahun 1978. Waduh, saya belum lahir ini kayaknya. Saya masih melihat di pantai Kuta itu masih tanah, sampingnya itu yang sekarang ada mall, hotel dan segala macam. Jangan sebut mereknya. Hotel A, B, C, D itu masih saya lihat sebagai alang-alang semua itu. Pertama kali mendarat di Bali adalah
kondisinya kurang lebih sama ketika saya mendarat di Selayar kemarin Bali tahun 78. Oh, jadi ada kayak memori yang terulang kembali ya. Tahun 78, dejavu betul. Saya kelilingi semua tempatnya, karakternya. Ini kok mirip ya, yang membedakan hanya penduduknya aja ya, dari karakter penduduk, bahasa penduduk. Ya pasti Itu aja. Tapi potensinya sama. Oke. Jadi peluang untuk akan seperti menuju ke arah Pulau Dewata itu saya sangat yakin sekali. pasti ada ya Om ya. Pasti ada. Dan itu terbantu karena mancanegara pun sudah tahu duluan ya. Tahu duluan, karena kawasan Takabonerate sendiri itu kan memang sasaran dari beberapa LSM dari mancanegara itu kan memang datang ke situ untuk konservasi ya. Observasi betul. Konservasi bawah lautnya, biota lautnya, soft coralnya, itu semua ikan-ikannya, jenis-jenisnya. Karena itu Takabonerate National Park itu adalah pulau karang atol terbesar ketiga di dunia. Itu setelah Kepulauan Marshall dengan di Suvadiva di Maladewa. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu nomor satu terbesar. 220.000 hektar. Oh iya itu gede banget. Itu sudah jadi taman nasional mungkin. Taman nasional sejak 2005 itu sudah dicalonkan ke UNESCO untuk menjadi situs wisatawan. Oh mantap, luar biasa ini. Jadi memang ada sebuah ikon ya di situ ya. Ya, ikonnya dan itu memang dijaga oleh namanya Balai Taman Nasional Takabonerate. Mereka menjaga khusus. Oke. Saya tuh terkadang amazed banget dengan orang-orang bule lah atau mancanegara lah. Terkadang entah bagaimana mereka itu bisa mengeksplor lebih awal ketimbang kita. Jadi saya pikir siapa tahu nih dengan adanya hal ini teman-teman ikut termotivasi. Kayak Om Yusran itu kan datang itu atas rasa penasaran mungkin ya, penasaran lihat di internet. Saya lihat ini kok ada tempat di dekat saya bagus banget. Malah belum pernah dikunjungi. Oh iya, yang menarik adalah saya sudah mengunjungi ujung Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan sudah pernah saya datangi. Selayar adalah kabupaten terakhir yang saya kunjungi, dan disitulah saya jatuh cinta langsung. Saya sih berharap nih semakin banyak nih teman-teman kita pelaku pariwisata atau travelernya yang memiliki semangat seperti Om Yusran, karena kalau bukan kita ini kan masa kita didahului teman-teman luar negeri terus benar Om ya? Ya. Jadi kita ingin semoga sih orang-orang kita sendiri yang menemukan, mengeksplor dan merawat dan melestarikan Om. Ya, setuju. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman Masata di Kepulauan Selayar itu saya apresiasi. Terima kasih Om Jin. Luar biasa itu. Oke Om, ini percakapannya kalau dilanjutkan di sini nih, saya itu bisa 3 hari dan imajinasi saya udah kesana dulu. Saya mungkin semoga sih kalau ada jodoh, saya berharap kita bisa langsung live di situ, langsung live menyaksikan keindahan panorama alam kita ini. Mungkin nanti saya coba atur waktu lah, semoga ada kesempatan diberikan jodoh. Untuk Om Yusran sendiri, apakah ada pesan untuk teman-teman KTTI dan media pariwisata Indonesia, karena nanti akan saya post ini di komunitas ini Om. Ya. Terima kasih Om Jin. Untuk teman-teman KTTI, saya melihat grupnya salah satu grup yang terbesar ya. Saya lihat ya member-membernya sekitar berapa? 76.000 ya, ini luar biasa banget ya. Jauh melebihi dari beberapa online shop. Jangan online shop. Artinya komunitasnya sangat besar banget. Setuju Om. Yang perlu masukan aja dari saya, kenapa tidak dibuat semacam sebuah organisasi yang berada di setiap daerah? Siap Om. Ya, semacam Masata ada DPC. Nggak perlu besar-besar amat. Kita lebih bagus mengelola sesuatu yang kecil, tapi benar-benar solid ya Om. Solid dan benar-benar bekerja daripada banyak, tapi ada yang bekerja dan nggak bekerja. Benar-benar ya. Benar ya. Itu sebenarnya saya ingin bicarakan tadi di luar studio. Tapi karena pertanyaannya sekarang, jadi saya jawab sekarang seperti itu. Siap. Kita bikin seperti itu, KTTI membuat seperti itu, ada cabang di Jawa Timur, Jawa Tengah, ini yang dilegalkan. Iya, dilegalkan dalam satu bentuk badan usaha. Kita laporkan ke Kementerian Pariwisata. Nah, setiap ada event yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, oleh beberapa agen organisasi pariwisata yang sudah resmi, kita harus tetap
ambil bagian. Siap Om. Siap. Kontribusi untuk pariwisata. Siap. Ini masukan yang sangat baik dan jujur Om Yusran adalah orang kesekian yang memberi masukan yang sama. Ya, Memang ada keinginan dari KTTI untuk melakukan hal tersebut, tapi masih ada beberapa pertimbangan yang membuat kami masih menahan Om. siap. Nanti kita akan diskusikan di luar tema ini, tapi saya senang banget dengan masukannya. Saya sih berharap semoga Om Yusran dan teman-teman Masata bisa memberikan yang terbaik untuk Kepulauan Selayar. Dan Amin, amin. Kepulauan Selayar juga bisa menjadi destinasi yang Super priority. super priority. Target saya nggak main-main. Saya akan doakan itu Om. Dan semoga dengan bantuan teman-teman KTTI ini men-share dan Wajib. diekspos kembali Kepulauan Selayarnya agar bisa cepat menjadi destinasi super priority-nya ini Om. Siap. Siap. Oke Om. Ya. Mungkin demikian dulu diskusi kami. Semoga ada manfaatnya. Saya sangat senang sharing dengan Om Yusran karena saya jadi banyak tahu seputar Kepulauan Selayar. Kembali lagi saya tekankan kepada teman-teman, jika ada teman-teman yang ingin berkunjung atau berkenalan aja nih dengan Om Yusran, ingin tahu lebih banyak seputar Kepulauan Selayar atau seputar organisasi Masatanya, bisa nanti saya terakan kontaknya Om Yusran Boleh. di Ya. akhir Di video. bawah ini. Di bawah ini ya. Dan juga bagi teman-teman KTTI, kalau ada yang ingin dibuatkan konsep podcast seperti ini menjadi narasumber, itu kami perkenankan. Nanti bisa kontak Om Jin dan juga nanti kita akan setting tempatnya seperti ini. Oke, Om Yusran, saya berterima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Jauh-jauh dari Sulawesi dan menyiapkan waktu untuk pariwisata. Ya. Semoga apapun keinginannya terwujud Om. Salam Amin. buat teman-teman Masata Om. Meskipun saya belum kenal, salam Sebelum saya kesini saya sudah sampai. Siap Om. Saya sudah memberitahukan bahwa KTTI ini adalah komunitas tour. Saya akan hari ini saya akan podcast sama Om Jin dari komunitas KTTI. Saya sudah janji KTTI itu seperti apa. Siap Om. Terima kasih banyak. Nanti kami akan share linknya Om ke Om Yusran pribadi. Siap. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan program Tukang Expose dan semoga apa yang kami diskusikan ada manfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ketika Om Jin memposting link ini di KTTI dan Media Pariwisata Indonesia. Nanti akan Om Jin tag langsung Om Yusrannya, jadi teman-teman yang berkeinginan untuk mengenal lebih dekat sosoknya Om Yusran ini bisa langsung direct contact. Oke Om Yusran, terima kasih banyak. Sama-sama Om Jin. Iya. Sudah diundang ke studio mininya. Saya appreciate sekali ya. Saya Terima dapat kasih. kesempatan seperti ini. Oh ya Om, ada satu lagi nih, Ya. mumpung saya belum lupa nih. Oke teman-teman, thank you ya teman-teman. Salam kopi susu.